Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku semua, saudara-saudaraku semua, dimanapun kita berada, di seluruh penjuru pelosok negeri dan di seluruh penjuru belahan bumi ini. Ayo ikuti channel saya terus di Jagat Raya Banyolan Logika dalam realitas kehidupan. Jangan lupa lor, subscribe dan bunyikan tombol notifikasi serta like dan komen agar video saya ini bisa berkembang terus. Sedulur-sedulurku yang dirahmati oleh Allah, saya akan membawa tema dengan judulnya Ayo Kita Bangkit. Saudara-saudaraku semua di seluruh penjuru pelosok negeri ini, para netizen-netizenku semua, di zaman sekarang ini kita lagi mengalami krisis global dunia, baik di bidang ekonomi dan krisis kemanusiaan. Sedulur-sedulurku, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita banyak meninggalkan falsafah orang-orang yang telah terdahulu di Nusantara dan di penjuru bumi ini. Salah satu contoh, kalau di zaman dulu ada filosofi Jawa, ngadeg padha dhuwure, nak jagong padha pendeke, atau kalau duduk sama rendahnya, kalau berdiri sama tingginya. Cuman falsafah itu banyak orang yang mengartikan beda. Tapi kalau hikmah yang sebenarnya kita ambil salah satu contoh, misalnya orang yang punya harta melimpah ruah, dia itu mengerti dengan orang cilik tadi, orang kecil yang duduk sama rendahnya, diangkat, dimakmurkan. Karena memang orang-orang kecil, rakyat miskin, itu tanggungan orang-orang yang mempunyai harta, baik dari kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka itu banyak terjadi ketimpangan karena diartikan main, dijadikan kolusi. Kolusinya yang kaya sama yang kaya, yang sedang sama yang sedang, yang miskin sama yang miskin. Maka dimanapun kita berada, yang namanya pemerataan susah untuk kita rasakan di seluruh lapisan penjuru masyarakat. Sebab apa? Salah hikmah, salah pengertian. Maka itu lor, untuk kita maju di zaman sekarang ini, di zaman milenials ini, dengan teknologi mutakhir, ilmu-ilmu pengetahuan baru ini, coba pepatah lama kita modernkan. Kalau kita berdiri, ayo sama rendahnya di hadapan sesama. Kalau kita duduk, sama tingginya di hadapan Sang Pencipta. Jadi kalau kita mempunyai filosofi atau memakai filosofi ini, dihikmatkan dengan kata hikmah yang baik, makna yang baik, maka Indonesia ini pemimpin gak susah-susah, gak repot-repot buat peraturan-peraturan baru. Sebab apa? Dengan sendirinya masyarakat tadi sadarnya apa? Tanggung jawabnya terhadap sesama. Yang dimaksud tanggung jawab terhadap sesama bukan sepenuhnya, bukan untuk ini individu, enggak, untuk seluruhnya masyarakat menengah ke atas memikirkan menengah ke bawah. Sebab apa? Pondasi yang paling besar sebetulnya rakyat miskin, petani, orang-orang masyarakat biasa. Karena adanya rakyat maka adanya pemimpin, karena adanya pemimpin maka adanya pemerintahan. Pemerintah udah cukup adil buat peraturan ini segala macam, Kepres, Kemen dan lain sebagainya. Supaya apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik barang tambang atau apa, untuk memakmurkan rakyatnya.
Jadi sebenarnya kita bisa menjadi negara superpower, negara adidaya di dunia. Sebab apa? Kita mempunyai semuanya. Sekarang ini kenapa kita termasuk dalam golongan negara maju tapi masih miskin? Karena itu tadi, ajas-ajas falsafah-falsafahnya itu salah pemaknaan. Siapapun kita, kalau kita berdiri sama rendahnya, berarti kita menghargai hak orang, hak rakyat Indonesia. Kita nggak semena-mena berbuat. Kita duduk sama tingginya di hadapan Allah. Berarti di hadapan Allah itu, di mata Allah kita ini sama sebagai makhluknya. Makhluk yang diciptakan, yang mempunyai fitrahnya tersendiri. Sebab apa? Lakon manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau kita ambil dari satu kesamaannya, kesamaan apa? Ajas keadilan sosial di seluruh penjuru bumi, insya Allah kita akan makmur, walaupun itu mustahil. Sebab apa mustahil? Karena udah janji Tuhan menciptakan manusia itu nggak pernah kompak, tetap ada menjadikan pertumpahan darah. Walaupun demikian, kalau kita menyadari dari awal ini, maka untuk anak cucu kita ke depan insya Allah makmur, insya Allah makmur. Maka itu ayolah kita sedulur semuanya, marilah kita berpikir bersama-sama untuk memajukan rakyat Indonesia ke depan, anak cucu kita menjadi contoh bagi dunia. Ayo kita sadari mulai dari sekarang, dari lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, lalu lingkungan yang lebih luas lagi. Hanya demikian Lur, sekelumit sedikit inspirasi saya. Moga-moga apabila kita merenung, kita mendapat hikmah yang terbaik di antara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.